Anehnya bapak itu sambil bawa kayak kresek warna hitam, terus ibu itu jalan di belakang, tapi jalannya tuh aneh banget gesturnya Lur. Jadi kayak kayak ruku kayak gitu, kayak ngebungkuk, terus tangannya ibu itu megangin celananya bapak. Jadi bener-bener ngebungkuk gitu. Dan kepalanya ibu itu sambil noleh-noleh ke kanan sama ke kiri. Ya kan serem banget kan? Jadi kayak gini. Gitu. Nah, aku serem banget. Assalamualaikum, halo sedulur. Matur nuwun ya sudah mengklik video ini. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, alangkah baiknya yuk yang belum subscribe di subscribe dulu dengan klik tombol di bawah ini. Caranya gampang banget. Welcome back to Sinless Channel Lur. Balik lagi sama Nyong. Yang belum kenal, halo, salam kenal, Nyong Nelvan. Jadi di sini Nyong bakalan membawakan cerita-cerita sedulur yang isinya itu tentang pengalaman-pengalaman horornya mereka. Nah, ini ada nih Lur, sedulur yang bernama Mbak Aziza, ini nama samaran ya, yang membagikan kisahnya di sebuah thread akun Twitter @cerita_setan. Nah, nanti jadi kalau misalkan sedulur kepengen tahu cerita lengkapnya itu bisa cek aja langsung ke akun tersebut. Oke, gak usah berlama-lama, langsung aja nih kita simak bagaimana cerita mistis yang dialami oleh Mbak Aziza. Pokoknya tonton sampai selesai, oke? Oke, jadi ceritanya ini dialami oleh Mbak Aziza yang keluarganya memiliki sebuah warung makanan gitu loh. Nah, warungnya ini kepemilikan dari bapaknya. Nah, awalnya warungnya bapak ini selalu sepi lur. Jadi buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Itu kayak cuman ada 5 sampai 10 orang pengunjung aja yang datang. Tapi tiba-tiba pada suatu hari ketika warungnya ini lagi dibuka, itu tiba-tiba datang pengunjung rame banget Lur. Bener-bener rame bahkan sampai antri. Mbak Azizah pikir, oh mungkin ini udah lagi rezekinya bapak kali ya. Udah sekitar 5 tahun berdiri warung makanan ini dan baru saat itu kebagian rezeki ramainya. Bahkan sampai jam 12 siang itu udah habis Lur dagangannya. Nah, kondisi ramai ini berlangsung sampai sekitar 6 bulan kemudian. Nah, pada suatu malam, Mbak Azizah ini mendengar ada suara kayak berisik gitu Lur. Semacam kayak besi yang dibentur-benturkan ke lantai. Itu kan berisik banget ya. Mbak Azizah ngecek lah itu. Ternyata arahnya dari dapur. Pas diselidikin segala macem, oh ternyata dari pojokan. Di pojokan itu kayak ada kolong gitu Lur. Nah dari situ kan, dan di situ itu tempatnya kandang kucing gitu Lur yang dari besi itu. Jadi dulu Mbak Azza itu punya kucing, tapi karena kucingnya udah mati, ya udah kandangnya ngegeletak aja di situ di kolong gitu kan. Nah pas ditarik itu kandangnya, pas dilihat ternyata di dalam kandang itu ada tikus Lur. Tikus itu gede banget Lur. Kayak tikus got kayak gitu mungkin ya. Yang gede banget itu. Nah, di situ kan kaget ya Mbak Aziza. Kaget, shock, dan akhirnya dia teriak. Sampai akhirnya bapak sama ibu itu datang ke dapur. Nah, di situ bukannya kayak ditenangin atau gimana, malah sama bapak Mbak Aziza ini dimarah-marahin, diomel-omelin gitu. Itu jangan dikeluarin kandangnya, nanti malah tikusnya lepas. Kayak gitu dibilang kayak gitu sama bapak. Mbak Aziza pada saat itu mikirnya, oh iya bisa jadi juga ya, benar juga. Mungkin bapak ini lagi nangkep tikus karena akhir-akhir ini rumah mereka itu lagi banyak tikusnya gitu Lur. Ya udahlah, terus akhirnya sama Mbak Aziza kandang tikusnya itu dimasukin lagi ke kolong, gitu kan. Seiring berjalannya waktu, warung bapak itu rame terus. Alhamdulillah ya. Tapi anehnya di satu sisi bapak yang tadinya itu rajin banget beribadah, rajin banget sholat, tapi kok akhir-akhir ini bapak diajakin sholat jamaah gitu sama Azizah, malah melotot gitu Lur, kayak jadi berkurang kayak gitu intensitas ibadahnya bapak. Nah karena takut dimarahin ya, si Azizahnya itu ya udahlah akhirnya dia sholat sama ibunya aja di kamar. Nah di kamar dia nanya ke ibu, Bu, ini si bapak kenapa ya? Kok akhir-akhir ini jadi aneh banget?
Kayak gitu nanya ke ibu kan. Pada saat itu ibu kelihatan kayak rada kaget gitu Lur. Dan jawabannya ibu cuman nggak tahu Nduk. Kayak gitu aja. Udah. Singkat cerita, sekitar habis sholat Isya, itu Azizah ngedengar lagi ada suara berisik gitu Lur. Karena Mbak Azizah penasaran kan, akhirnya dia cek lagi lah ke dapur, ke arah yang kandang kucing itu. Dicek di situ tapi nggak dikeluarin kandangnya. Jadi dia kayak nyorot pakai flash HP gitu Lur. Disorot, wah ternyata di situ tikusnya itu masih ada Lur. Tapi matanya itu merah menyala. Wah di situ Mbak Azizah langsung kaget dan terkejut banget lah pokoknya. Akhirnya dia langsung buru-buru balik lagi ke kamar. Sekitar jam 12 malam, Mbak Azizah lagi-lagi ngedenger ada suara kayak ada aktivitas gitu di dapur. Mikirnya kok bapak sama ibu udah nyiapin dagangan aja jam segini. Padahal biasanya mereka nyiapin dagangan itu sekitar jam 3 pagi. Akhirnya Mbak Azizah keluar kamar dan berencana untuk ngebantu bapak sama ibu nyiapin dagangannya ke arah dapur. Nah, tapi pas sampai dapur, dia ngeliat kok di pintu dapur ada tirainya. Padahal biasanya tuh enggak. Karena dia langsung feelingnya itu deg-degan gitu Lur. Akhirnya dia nggak berani yang langsung ngebuka gitu. Dia ngintip dulu nih. Kenapa kok bisa dipasangin tirai gitu kan, takutnya ada apa-apa gitu kan. Pas diintip, wah dia refleks langsung beristighfar Lur. Dibuka, astagfirullahaladzim. Kayak gitu Mbak Azizah. Tahu nggak? Jadi di dapur itu ada ibu lagi duduk bersimpuh gitu Lur. Tangannya itu menengadah kayak gini. Tangannya kayak gini. Dan di depannya itu ada bapak. Udah aku merinding. Ada bapak lagi kayak nuangin darah dari tubuh tikus yang besar itu loh. Dituangin ke arah tangannya ibu yang kayak gini. Dan di situ ibu tuh kayak lagi kehausan gitu Lur. Jadi darah yang di tangannya ibu itu diminum. Kayak bener-bener haus banget kayak gitu. Ngeri banget ya kan. Nah Mbak Azizah yang ngeliat itu langsung dia buru-buru ke kamar. Balik lagi ke kamar dan kayak mikir apa tadi yang aku lihat, kenapa kayak gitu kan. Sampai jam 4 subuh itu Mbak Azizah masih mikir dan masih ketakutan banget ya. Terus tiba-tiba Azizah itu ngedenger ada suara langkah kaki ke arah luar rumah. Dipikirnya itu suara langkah kakinya bapak sama ibu kan. Mikirnya ngapain jam 4 subuh keluar rumah itu ngapain kayak gitu kan. Padahal tadi kondisinya aja lagi seserem itu kan. Karena penasaran gitu kan. Rasa penasarannya itu lebih besar daripada rasa takutnya. Mbak Azizah terus keluar ngikutin bapak sama ibu, ngendep-ngendep gitu kan. Keluar dari kejauhan dia ngeliat bapak sama ibu itu jalan ke arah seberang rumahnya. Jadi di depan rumah mereka itu kayak ada warung dengan dagangan yang sama kayak warungnya bapak gitu. Intinya jualannya itu sama Lur. Tapi anehnya bapak itu sambil bawa kayak kresek warna hitam. Terus ibu itu jalan di belakang. Tapi jalannya tuh aneh banget gesturnya Lur. Jadi kayak ruku kayak gitu, kayak ngebungkuk. Terus tangannya ibu itu megangin celananya bapak. Jadi bener-bener ngebungkuk gitu. Dan kepalanya ibu itu sambil noleh-noleh ke kanan sama ke kiri. Ya kan serem banget kan. Jadi kayak gini. Kayak gitu. Nah, aku serem banget. Akhirnya diikutin lah itu kan. Sampai kemudian bapak sama ibu tuh berhenti di halaman parkir warung yang depan rumah mereka itu. Terus bapak kayak ngerogoh sesuatu dari dalam kresek hitamnya. Dilihat-lihat kok kayak megang ekor gitu kan. Pas diambil itu sesuatunya yang di dalam kresek sama si bapak. Terus dijejer-jejerin di halaman parkir warung itu. Dan ternyata Mbak Azizah di situ ngeliat jelas banget Lur. Ternyata apa coba yang dijejerin? Bangkai tikus. Bangkai tikus itu banyak banget Lur dijejer-jejerin sama bapak. Kan kaget banget ya, dia ketakutan banget dong Mbak Azizah. Nah habis ngeliat itu Mbak Azizah langsung itu balik lagi ke rumah, langsung masuk kamar. Sampai pagi itu Mbak Azizah saking takut dan shocknya itu nggak bisa tidur Lur. Nah paginya sekitar jam 10 siang Mbak Azizah tetap ngebantu bapak sama ibu seperti biasa buat jaga warung. Pas itu juga nggak kayak biasanya Lur. Jadi tiba-tiba dagangan bapak itu
cepet banget habisnya. Jadi belanja lagi itu tapi banyak banget belanjaannya lur. Kayak kira-kira bisa sampai malam habisnya. Saking banyaknya refillan dagangannya itu. Sambil ngebantuin Mbak Azizah juga diem-diem sambil ngelirik ke arah warung yang ada di seberang rumah mereka. Nah, kok dilihat-lihat bangkai tikus yang tadi nggak ada. Udah nggak ada lur, bersih, bahkan nggak kotor sama sekali gitu. Dan warung tetangga itu juga sepi banget kondisinya lur. Terus anehnya setiap ada pelanggan yang mau masuk ke warung tetangga itu, jadi kayak mereka itu baru berhenti ke sana, terus udah puter balik. Dan puter baliknya itu bukan puter balik pulang, tapi puter balik ke warungnya bapak. Nah, malamnya abis sholat maghrib, pas Mbak Aziza ini lagi beristirahat gitu kan di depan warung, duduk-duduk gitu kan. Otomatis karena di depan warung, Mbak Aziza ngeliat dong ke arah warung tetangga itu. Pas ngeliat ke sana, Mbak Aziza itu ngeliat ada pocong lur. Jejer-jejer itu di depan warung tetangga itu lur. Jadi bener-bener kayak bikin pagar gitu, nutupin warungnya itu dari arah depan. Dan itu Mbak Azza baru pertama kalinya ngeliat fenomena kayak gitu lur. Terus ya setiap ada pelanggan mau masuk, pasti pelanggan itu langsung putar balik lagi. Entah itu putar balik ke arah warungnya bapak buat beli dagangannya bapak, atau putar balik buat pulang. Pokoknya nggak jadi beli makanan di warung tetangga itu. Sampai kemudian akhirnya karena kejadian itu, fenomena itu, warung tetangga itu akhirnya tutup permanen karena benar-benar sepi, nggak ada yang beli. Tapi kan Mbak Azza nggak berani ya cerita ke siapa-siapa soal apa yang dia lihat si pocong yang berjejer-jejer itu. Dari keanehan-keanehan yang Mbak Azza alami, dari situ dia juga ngeh nih, di badannya ibunya itu ditumbuhi rambut-rambut tipis gitu. Dan ibu juga jarang mandi. Yang anehnya, Mbak Azza itu lihat sendiri kalau ibu itu sering banget makan makanan yang ada di tong sampah di dapur. Bayangin lur, ibu kamu makanin tong sampah yang ada di dapur kayak gitu kan, gimana rasanya gitu, nelangsa dan sedih juga. Itu Mbak Azza udah berkali-kali bilangin ke ibu buat jangan kayak gitu, ya diiyain sama ibu, diiyain aja. Tapi abis itu tetap aja setiap malam Mbak Azza mergokin ibu itu lagi makan makanan yang ada di tong sampah, sampai akhirnya ibu sakit-sakitan. Ya iyalah, gimana nggak sakit orang makan makanan sampah gitu kan. Nah di situ Mbak Azza ini maksa buat meriksain ibu ke dokter, tapi sama bapak nggak boleh. Bapak bilangnya itu, alah ngapain buang-buang duit aja, nanti juga sembuh sendiri, kayak gitu kata bapak. Yaudahlah, karena lagi-lagi karena takut gitu kan bapak marah-marah, akhirnya yaudah mungkin emang ibu cuma sakit sebentar aja gitu kan. Sampai akhirnya udah 1 minggu ibu tergeletak di kasur. Tiap Azza suapin makan, pasti ibu itu nggak mau gitu, kayak nolak makan. Atau misalkan dimakan pun pasti nanti dilepahin lagi, dimuntahin lagi. Mbak Azza juga sampai bingung ini harus kayak gimana ngerawat ibu, nggak mau makan, terus juga nggak boleh dibawa ke rumah sakit, kayak gitu kan. Sampai pada suatu ketika, ini serem banget lur. Jadi Azza ini kan selalu standby gitu kan, nungguin ibu di kamar. Nah, pas suatu hari itu Mbak Azizah mau sholat malam di kamarnya ibu sambil nungguin gitu kan. Pas lagi sholat, posisi ibu itu masih tiduran di atas kasur. Sampai kemudian Mbak Azizah ini di salam terakhir, tiba-tiba ibu itu nggak ada di kasur lur. Mbak Azizah langsung kaget dong. Dia langsung berdiri dan berencana buat nyariin ibu. Nah, pas balik badan, itu tiba-tiba ibu udah duduk di depan meja rias di kamar itu. Lagi ngapain coba? Lagi nyisir rambut. Di situ Mbak Azah langsung mikir, ini ibu buat berdiri tegak aja itu nggak bisa. Apalagi jalan ke arah meja rias, duduk, terus nyisirin rambut. Mbak Azah mikir kayak gitu ya. Tiba-tiba ibu tuh bilang kayak gini coba. Percuma dok, kamu sholat dan bacain doa buat ibu. Ibumu ini gak lama bakalan mati. Dia jadi tumbal bapakmu. Ibu bilang kayak gitu lur. Nah terus abis itu ibu ini ketawa. Tapi ketawanya itu bukan kayak suaranya ibu kayak biasanya. Jadi kayak suara nenek-nenek ketawa gitu. Kayak gimana sih suara nenek-nenek ketawa?
Kayak gitu kali ya. Di situ Mbak Aziza takut banget, tapi dia maksa buat jadi berani. Dia terus bilang ke ibu, ibu istighfar bu, istighfar, kayak gitu kan. Tapi ibu malah ketawa-ketawa lagi loh, masih dengan suara kayak nenek-nenek itu, kayak gitu. Nah terus gak lama ibu itu langsung jatuh ke lantai, terus badannya tuh kayak kejang-kejang kayak gitu lur, dan dari mulutnya itu keluar cairan yang bau banget lur, bener-bener bau kayak bau bangkai gitu. Di situ Azah langsung panik dan dia berusaha minta tolong, manggil-manggil bapak. Pak, mbak, ini ibu kenapa pak? Mbak Azah teriak-teriak kayak gitu kan. Gak lama bapak langsung masuk kamar, terus gendong ibu ke atas kasur. Pas bapak itu mau keluar lagi, bapak itu bilang kayak gini, siapin kain mori di lemari baju itu dok, bungkus ibumu dengan kain itu, besok ibumu mati. Bapak bilang kayak gitu coba. Apa-apaan coba? Maksudnya bapak kayak gimana? Besok ibu bakalan mati. Mbak Aziza itu di situ ngeblank ya, nge-freeze badannya. Dia nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain karena masih mencerna gitu. Bapak maksudnya apa nih ngomong ibu besok bakalan mati gitu kan? Terus di situ bapak ngebentak, Saliwang, gendang dilakoni. Kayak gitu bapak bilang kayak gitu. Saliwang itu budek kayak gitu kan? Kayak budek, udah cepatan dilakuin kayak gitu. Bapak marah, matanya melotot sambil nunjuk ke lemari. Terus Mbak Aziza itu jalan kan akhirnya sambil gemetaran ke arah almari. Terus dia buka lemari itu dan ternyata bener di dalam sana itu udah ada kain mori beserta 7 talinya. Pas Mbak Azizah ngambil kain mori itu sama bapak langsung direbut. Bapak langsung naruh kain mori itu di atas kasur ya lur ya. Terus dibentangin, habis itu ibu digendong dan diletakkan tubuh ibu di atas kain mori itu, kain kafan itu. Habis itu bapak nyuruh Mbak Azizah buat mocongin ibu. Cepet dipocong ibumu, kata bapak kayak gitu. Posisi itu Mbak Aziza nangis kan ya, dia nggak tahu mau ngapain dan bingung kayak gitu. Ini maksudnya ibu aku masih hidup tapi disuruh dipocongin sama bapak, itu gimana maksudnya? Karena Mbak Aziza nggak bergerak, akhirnya bapak marah terus mukul Mbak Aziza sampai jatuh ke lantai. Terus sama bapak dia didorong ke arah kasur dan pokoknya sama bapak itu langsung dimarah-marahin lah, disuruh cepetan kayak gitu kan. Karena Mbak Azizah masih kaku gitu kan, badannya gemeteran sama bapak, akhirnya dipocongin sendiri itu badannya ibu. Pas bapak udah selesai ngebungkus ibu dengan kain kafan, bapak terus nyuruh Mbak Azizah buat naliin tubuhnya ibu yang udah dibalut kain kafan itu. Di situ mau gak mau Mbak Azizah berusaha buat bisa bergerak meskipun sambil gemeteran. Dia terus naliin tubuh ibu dari atas sampai kaki. Bayangin lur, betapa gemeterannya Mbak Azizah, betapa takut dan sedihnya dia ngeliat mocongin ibunya sendiri cuy. Terus pas udah selesai, bapak itu langsung ngebuka kain yang ada di wajahnya ibu. Terus bapak bilang, matur nuwun ya Bune. Bapak bilang kayak gitu sambil nyium keningnya ibu. Di situ Mbak Azizah masih terus terisak nangis. Bapak terus bilang begini, tungguni ibumu tekan sesuk. Tungguin ibumu sampai besok kayak gitu kan. Mbak Azizah nolak dong, dia nggak mau. Tapi bapak bodoh amat. Bapak keluar kamar, dia kunci pintu kamarnya itu dari luar. Dan di dalam kamar karena ketakutan dan nggak tahu harus kayak gimana, Mbak Azizah terus akhirnya baca Al-Quran. Di situ Mbak Azizah ngeliat mulut dan hidung ibu keluar darah, terus matanya ibu itu melotot gitu ke atas. Di situ Mbak Azizah udah yang nggak tahu lagi mau ngapain, sampai tiba-tiba bapak itu masuk kamar sambil ngetentengan kayak gini. Terus Mbak Azizah di situ langsung nanya, Pak ini ibu kenapa? Bapak ngapain ibu sebenarnya? Tapi bapak di situ nggak memedulikan Mbak Azizah dan bapak itu langsung ngebawa tubuh ibu keluar kamar. Diikutin dong sama Azizah, diikutin ternyata ke arah dapur. Dan tahu nggak lur, kondisi dapur itu kayak gimana? Masya Allah itu banyak banget tikus curut lur. Tikus curut yang kecil-kecil itu banyak banget dan ada satu tikus curut yang besar dan kondisinya itu dia dikelilingin sama tikus-tikus yang kecil. Dan tahu nggak apa yang habis itu bapak lakuin? Bapak naruh badan ibu di antara tikus-tikus itu, terus
kain morinya itu dilepasin, bajunya itu dilepasin, terus abis itu sama bapak disiram cairan warna merah, dan tepat banget setelah ibu ini diguyur cairan itu, tikus-tikus yang ada di sekelilingnya itu langsung ngerubutin tubuh ibu dan makanin tubuh ibu. Jadi kayak langsung pada berebut kayak gitu di badannya ibu sambil di apa sih dikoyak-koyak kayak gitu lur. Di situ Mbak Azah kayak yang udah nggak tau lah, udah nggak kuat banget ngelihatnya, ngeliat ibu sendiri kayak gitu kondisinya, dan akhirnya dia keluar rumah dan pergi ke rumahnya Pak D. Pak D itu kakak dari ibu. Sampai sana Mbak Azizah langsung tuh diceritain semuanya yang terjadi di rumah. Tadinya itu Pak D nggak percaya kan, tapi terus Mbak Azizah ngeyakinin lagi sampai akhirnya Pak D itu kepingin ikut pulang ke rumah Mbak Azizah. Terus akhirnya Pak D itu ngajak ada sekitar 10 orang warga, 11 termasuk Mbak Azizah ya, ke arah rumahnya dia. Pas sampai sana itu kondisi rumah gelap, pintu ketutup. Awalnya Pak D itu masih tenang gitu kan lur, gedor-gedor gitu. Tapi terus karena nggak kunjung dibuka gitu, Pak D itu emosi kan, akhirnya dia ngedobrak pintu rumah. Terus tiba-tiba pas pintu itu kebuka lur, banyak banget tikus curut yang menyerobot keluar dari dalam rumah. Di situ sampai semuanya yang ada di situ tuh pada ketakutan kayak gitu. Terus setelah sekiranya udah nggak ada lagi tikus ya yang keluar dari dalam rumah, Padi sama rombongan pun masuk ke dalam, dan Mbak Azizah itu langsung marahkan ke arah dapur Pade, karena kan terakhir dia ngeliat kejadiannya kan ada di dapur kan. Pas Pade itu sama Mbak Azizah sampai di dapur, Mbak Azizah itu langsung lur nangis sejadi-jadinya, histeris banget karena ngelihat di situ tubuhnya ibunya itu udah nggak dikenali, kayak udah hancur aja gitu lur, mungkin dimakanin sama tikus-tikus yang tadi itu ya. Di situ bahkan Pade itu sampai lemes, terus sampai kayak terduduk gitu ngelihat kondisi adiknya udah kayak gitu. Akhirnya di situ Azizah sama Pade disuruh keluar dulu ke rumah buat menangin diri, dan di situ ada salah satu warga namanya Pak Maji. Pak Maji itu bisa dibilang orang pinter gitu loh. Pak Maji kemudian berusaha untuk menenangkan Mbak Azizah dan Pade yang masih shock. Pak Maji itu bilang kayak gini, Bapak itu terobsesi sama harta dan kepingin kaya secara instan, dan karena Bapak nggak ada yang mendampingi, jadi Bapak itu ngelakuin hal itu sendirian. Jadi kayak jalan sendiri gitu loh Bapak. Makanya terus jadi akhirnya kayak gini. Dan ternyata lur, jadi Bapak itu tuh dulunya sering buka usaha gitu tapi selalu bangkrut dan gagal gitu. Dan yang sampai sekarang masih bertahan yaitu warung makanan yang sekarang itu. Nah terus Bapak kemana sekarang? Bapak udah pergi, nggak tahu kemana lur. Jadi pas mereka masuk ke rumah, ya udah yang ada di sana jasadnya ibu aja yang kondisinya udah hancur itu. Dan malam itu juga Pak Maji minta ke semua warga yang ada di situ untuk mengurus jenazahnya ibunya Mbak Azizah untuk segera dimakamkan. Singkat cerita, setelah semua kejadian itu, Mbak Azizah kemudian tinggal bersama Pade dan Budenya di rumahnya, ditemenin gitu. Sedangkan rumahnya Pade dan Bude itu dihuni ditinggali oleh anaknya yang pulang dari rantauan. Nah, begitu aja video kali ini ya Nur ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalau kita update video baru, sedulur bisa langsung nonton nggak pakai lama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.